Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, KKD. Kali ini kita bersama dengan Bapak Faisal Ratuela dari Walhi. Tepatnya beliau Direktur Walhi di Maluku Utara. Dan pemirsa, Maluku Utara digemparkan, dihebohkan dengan sebuah pemberitaan dari beberapa media terkait dengan ditemukannya kandungan logam berat dalam darah manusia dan juga sampel ikan yang ditemukan oleh para peneliti dari Nexus 3 Foundation dan Universitas Tadulako. Untuk itulah hari ini bersama kita dari Walhi Pak Faisal Ratuela ini. Apakah kondisi ini akan dibiarkan terus sampai timbulnya korban ataukah perlu penanganan-penanganan khusus dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang berkompeten? Terima kasih Pak Faisal sudah bersama-sama dengan kita dan kita langsung saja menyimak dari pemberitaan media yang lagi santer di publik Maluku Utara saat ini terkait dengan hasil temuan dari para peneliti dari Nexus 3 Foundation dan Universitas Tadulako. Apa pandangan dari Walhi sendiri terhadap hal itu? Pertama-tama, Walhi sebenarnya melihat hasil riset Nexus 3 sebenarnya tidak melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang baru. Iya. Itu yang harus dilihat karena 2 tahun lalu Walhi Maluku Utara melakukan riset yang sama, tetapi tidak menyasar logam berat di tubuh manusia. Walhi Maluku Utara melakukan riset pada aspek kontaminasi perairan, terutama ya biota lautnya. Dan tahun 2023 itu kami menemukan fakta bahwa perairan di sekitar industri pertambangan nikel yang saat ini dia menjadi salah satu proyek strategis nasional di Maluku Utara, Ya. di Halmahera Tengah ini sudah kandungan logam berat itu sudah sangat parah. Dari beberapa bisa disebut dari 6 titik pengambilan sampel 2 lokasi itu sudah melewati ambang batas Toleransi ya. logam berat, sama seperti yang kemudian ditemukan oleh Nexus 3. Nah, ini yang kemudian kami 2 tahun lalu ketika kami publikasikan ini hasil riset ini ke publik, dan saat itu kami publikasikan dihadiri oleh teman-teman dari DKP Provinsi Maluku Utara dan teman-teman dari Ombudsman. Kami sudah menyampaikan bahwa kalau upaya-upaya yang upaya-upaya pencegahan tidak segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dan negara, maka ini akan menjadi bencana ekologis yang akan besar terjadi di Maluku Utara. Baik Pak Faisal, ini menarik. Pemirsa, ternyata apa yang disampaikan Pak Faisal tadi ini bukan hal yang baru, bukan sebuah temuan baru karena tahun 2023 telah ada temuan dan telah dibuat rekomendasi ya. Nah pemirsa, rentang waktu 2 tahun dan kemudian sekarang ya bisa dibilang booming, heboh, publik dihebohkan dengan temuan dari para peneliti Nexus 3 Foundation dan Universitas Tadulako. Kalau kemarin ditemukannya masih dalam bentuk logam berat pada lingkungan ya, mungkin di laut atau di ikan dan sebagainya, tapi sekarang sudah ada di manusia. Artinya dalam rentang waktu 2 tahun tersebut sudah ada rekomendasi, tapi ada semacam apa bisa dibilang pembiaran atau bagaimana? Ya, kalau kami tegas ini proses pembiaran secara sistemik itu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mestinya punya kewenangan untuk kemudian memberikan rekomendasi penghentian kalau kemudian temuan-temuan ini dilakukan. Menurut Walhi Maluku Utara berdasarkan proses yang kami lakukan, sebenarnya mau saya bilang bahwa pada prinsipnya apa yang kami temukan di tahun 2023 sebenarnya itu berhubungan dengan rantai makanan. Jadi begitu. Yang kami temukan jenis ikan yang kami uji itu adalah ikan yang konsumsi sehari masyarakat ya? Iya, yang ikan karang yang hidup di wilayah-wilayah ekosistem pesisir yang saat ini direklamasi oleh industrialisasi nikel milik PT IWIP di konteks itu. Nah, hasil riset tersebut sebenarnya kan mengindikasikan bahwa proses ketika warga nelayan dan masyarakat yang hidup di daerah desa di lingkar tambang tersebut mengkonsumsi, maka akumulasi logam itu berpindah kepada tubuh manusia. Dan itu kemudian fakta yang hari ini ditemukan oleh teman-teman Nexus 3.
Baik, jadi sebenarnya ini sudah berlangsung cukup lama para pemirsa dan telah ada rekomendasi. Ya seperti disampaikan tadi, kandungan logam-logam berat tersebut telah berada di alam dan berada dalam rantai makanan ya, dari pembuangan ke iklim, laut dan sebagainya, lingkungan masuk ke dalam lingkungan, fitoplankton dimakan oleh ikan dan ikan dimakan oleh manusia, maka terjadilah pengendapan logam-logam berat dan hari ini ditemukan telah melebihi kadar ambang batas. Kalau tidak salah dari 61 sampel yang diambil ya penduduk, 47%-nya ditemukan kandungan logam beratnya yang di atas ambang batas. Bahkan kalau tidak salah pada sampel ikan juga dari 8 ikan yang diambil, 7 ikan sampelnya di atas batas toleransi yang ditetapkan oleh BP POM, yaitu 1 mg per kilogram, tapi yang ada adalah 2 mg per kilogram. Nah, konsekuensi hukumnya seperti apa kalau dalam pandangan Walhi? Konsekuensi hukum sebenarnya ini harus dilakukan proses apa ya, sama seperti yang kami sebutkan ketika hasil riset kami lakukan dan proses konsolidasi, karena wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah advokasi Walhi Maluku Utara dan kami sudah meminta negara untuk melakukan proses moratorium izin pertambangan dan penegakan hukum terhadap industri pertambangan yang kemudian menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang terjadi, dan saat ini faktanya terjadi pencemaran lingkungan. Iya. Gitu. Jadi sekarang kita tidak lagi berbicara tentang potensi, faktanya sudah terjadi dan ditemukan adalah sebuah hasil riset ilmiah yang diakui secara legalitasnya. Pak Faisal, dari temuan-temuan tersebut tentunya ada apa yang menjadi hak dan kewenangan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin butuhkan semacam transparansi tentang apa yang dilakukan oleh perusahaan atau bagaimana perusahaan menyajikan data tentang bagaimana penanganan lingkungannya, itu sejauh mana yang ditemukan oleh Walhi saat ini? Kami melihat ada ketimpangan kewajiban pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten kota dalam aspek yang ditetapkan dalam regulasi. Bisa kita sebut di Undang-Undang 32 Lingkungan Hidup, Undang-Undang PW 3K terkait dengan proses reklamasi itu yang harus dilakukan. Ada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang penting diletakkan dalam proses pemberian izin. Jadi di tahapan awal hadirnya investasi ada sejumlah dokumen yang harus dipenuhi dan itu dilaporkan secara berkala ke Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan ketika pelepasan kawasan hutan. Tapi faktanya publik sulit mengakses hal tersebut. Nah, ini artinya bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Maluku Halmahera Tengah, di mana investasi berada di Maluku Utara, itu menyembunyikan fakta-fakta. Mereka bagian dari orang yang berkontribusi terhadap kejahatan lingkungan ini. Ya, menarik pemirsa. Ini temuan dalam diskusi kita hari ini adalah dari Walhi menyatakan bahwa mereka ada bagian yang terlibat di dalam kondisi yang sedang terjadi. Kalau kita merujuk pada aturan-aturan regulasi yang ada, baik Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun nomor 32 tahun 2009 maupun juga Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 39 tahun 2009, tentunya telah ada hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat yang dilanggar. Ada sanksi hukumnya sebagainya. Langkah litigasi maupun advokasi sendiri dilakukan oleh Walhi seperti apa? Saat ini kami proses advokasi yang dilakukan oleh Walhi saat ini ada beberapa agenda yang akan kami lakukan, termasuk mendorong saat ini bisa di tracking di pemberitaan media sebelumnya, di mana ada 13 direktur eksekutif daerah Walhi di Indonesia yang saat ini melaporkan kasus kejahatan lingkungan ke Kejaksaan Agung. Itu yang sementara saat ini kami lakukan. Dan untuk Maluku Utara apa juga dilaporkan? Iya, salah satu yang kami laporkan adalah perusahaan yang saat ini yang berhubungan dengan riset yang dipublikasikan. Riset yang dipublikasikan kemarin dari Nexus 3 Foundation dan Universitas Dilaku itu kira-kira mengacu ke, karena di Maluku Utara kan banyak perusahaan tambang ini. Betul. Kira-kira mungkin bisa lebih spesifik lagi perusahaan mana yang dikasih dalam hasil temuan tersebut? Yang kami masukkan itu adalah salah satunya yang ini adalah PT IWIP. PT IWIP. Karena yang kami riset faktanya adalah proses kawasan industri yang berada di izin perusahaan tersebut. Sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh IWIP dalam hal tanggung jawabnya terhadap lingkungan yang diamati atau dipantau oleh Walhi sendiri? Saya kira
selalu aktivitas yang dilakukan perspektif atau versus investasi Iya. hanya meletakkan proses normatif belaka, dan kami melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak menjawab. Jadi proses penyelesaian itu penyelesaian terkait dengan situasi itu hanya bersifat teknis, tetapi tidak menyasar akar problem yang terjadi. Misalnya begini, kami tegaskan di proses di mana mestinya kalau aspek penegakan itu dilakukan, Iya. nah kita tidak bicara pada konteks lagi-lagi kami berdebat dengan teman-teman dari pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup maupun instansi yang lain, bahwa lagi-lagi mereka selalu bersandar bahwa kondisi pencemaran lingkungan masih di bawah ambang yang bisa ditolerir. Nah, kami melihat berbeda karena justru meskipun di bawah ambang batas yang bisa ditolerir, taruhlah seperti itu, yang secara normatifnya, tetapi ini sudah muncul ada pencemaran, sehingga upaya harus tetap dilakukan. Melihat kondisi yang ada ini, baik semua pihak yang bertanggung jawab, pihak manakah yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi ini pada saat manusia di dalam darahnya telah terkandung logam berat dalam kapasitas yang di atas ambang batas? Saya kira tanpa sebenarnya masyarakat tahu betul bagaimana melihat instansi mana yang akan terlibat. Secara institusi, saya Walhi Maluku Utara bisa bilang bahwa pemerintah provinsi dengan SKPD terkait yang berhubungan dengan kondisi fakta kondisi lingkungan ini harus bertanggung jawab terhadap situasi ini. Apakah ini bisa dianggap sebagai sebuah kelalaian yang sistematis terstruktur, ataukah ada indikasi kejahatan lingkungan? Ya, kalau kami melihat indikasinya lebih ke kejahatan lingkungan, karena upaya pembiaran terhadap kondisi lingkungan yang terjadi. Kenapa kami sebut kejahatan lingkungan atau kejahatan ekologis? Karena memang ada temuan-temuan yang dilakukan oleh fungsi kontrol teman-teman NGO, teman-teman medianya, fungsi kontrol untuk mengungkap fakta. Nah, mestinya fakta-fakta tersebut pemerintah mengambil langkah. Tidak lanjut ya. Tapi yang dilihat adalah ketika riset yang dilakukan oleh pihak-pihak NGO itu dibantah dengan riset, tapi tidak melihat pada aspek penyelesaian proses itu. Faktanya sudah ketemu loh, sudah dapat bahwa sudah di ambang batas. Dengan kondisi seperti saat ini, fakta keberadaan logam berat baik di alam, di lingkungan, di sedimen dan sebagainya, di ikan maupun di manusia, ini fakta yang tak terbantahkan pemirsa. Dan kita ingin mempertegas dari Walhi, apa yang akan Walhi lakukan menyikapi kondisi saat ini? Saya kira Walhi sebagai instrumen civil society berupaya untuk memaksimalkan peran dan kewajibannya untuk kemudian melakukan fungsi kontrol, termasuk salah satunya mendorong secara tegas. Sampai saat ini saya telah berdasarkan hasil kajian dan analisis Walhi, sudah saatnya proses moratorium pertambangan di Maluku Utara harus segera dilakukan, karena beban daya dukung dan daya tampung lingkungan di Provinsi Maluku Utara yang kategori sebagai gugusan provinsi kepulauan yang basisnya pulau-pulau kecil sudah tidak lagi bisa menampung beban kerusakan ekologi. Ya, kan kita bisa lihat di pemberitaan-pemberitaan media yang ada, seperti yang Anda sampaikan bahwa perlunya moratorium. Kita mungkin bisa flashback bagaimana kondisi masyarakat yang saat ini, masyarakat Maluku Utara umumnya adalah masyarakat agraris. Kita melihat dengan adanya tambang telah terjadi deforestasi, yang mana hutan lagi tidak bisa memberikan kehidupan pada masyarakat. Masyarakat kehilangan kehidupannya dalam jangka panjang. Bukan hanya di hutan, bahkan di laut pun, sungai pun, daerah pesisir pun terancam untuk masyarakat tidak bisa mencari kehidupan di situ. Nah, saya ingin mengacu kepada rencana tata ruang kita yang mana di Teluk Weda, kalau tidak salah, itu kan menjadi daerah untuk pengembangan ikan baik pelagis maupun demersal. Tapi faktanya sekarang masyarakat mau mencari ikan tidak bisa lagi di situ, sudah harus jauh dan jumlahnya sudah tidak bisa. Artinya telah bukan hanya dampak kerusakan ekologis lingkungan, tapi sendi-sendi kehidupan masyarakat pun hancur dan kita tidak tahu sampai kapan. Menyikapi kondisi ini, kira-kira langkah apa yang harus diambil oleh masyarakat? Apakah sudah bisa melakukan semacam penuntutan dan sebagainya untuk hak-haknya karena diatur dalam undang-undang tentang
baik undang-undang lingkungan hidup, undang-undang Hak asasi kesehatan, manusia. dan hak asasi manusia. Kalau tidak salah 39 tahun 99 ya, Ya. tentang hak asasi manusia. Apa yang harus dilakukan? Eh, upaya yang dilakukan teman-teman, saya memulai dengan upaya yang dilakukan teman-teman Nexus 3, teman-teman Iya. jaringan yang lain. Sebenarnya ini menjadi dasar pijak Iya, masyarakat Maluku Utara untuk segera mengambil langkah untuk mendorong negara bertanggung jawab untuk menghentikan proses kehancuran ekologi di Maluku artinya Utara. Anda, Walhi, dengan tegas menyatakan bahwa sudah saatnya bukan ditinjau kembali, tapi dihentikan ya? Ya, Dihentikan, karena dampaknya telah ada. ya, saya tegas di konteks itu. Kenapa saya bilang moratorium izin pertambangan? Ini untuk melihat sejauh mana investasi itu berdampak buruk terhadap ekologis. Berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan sebelumnya, di mana investasi ini mendapatkan income. Untuk siapa? Iya, Justru kalau itu mendapatkan income, mestinya proses perencanaan tata ruang, termasuk mendorong kawasan industri, diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan Provinsi Maluku Utara. Jadi Iya. industri ini dilakukan untuk membangun ketahanan nasional. nah, Yang kami lihat saat ini, industri dilakukan, terutama industri nikel, untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena faktanya, Iya, ya kita faktanya. kepulauan. dan masyarakat dikorbankan. Iya, kita kepulauan. Teman-teman di Malu TV bisa melihat tidak? Bagaimana sistem ekonomi, kami sebut ekonomi Nusantara yang terbangun dari pala, cengkeh, dan Iya, sektor perikanan yang lain, itu bertumpu dan secara otodidak warga itu mengelola hasil produksinya. Kalaupun itu dibantu teknologi oleh pemerintah atau negara, hanya Iya. sedikit persentasenya dibanding upaya membangun tata sistem ketahanan industri nasional untuk memenuhi kebutuhan teknologi tersebut. kalau seperti itu berarti dengan masuknya perusahaan tambang-tambang di lingkungan masyarakat saat ini, apa bisa dikatakan berpotensi menciptakan kemiskinan sistemik untuk jangka Oh panjang? ya, saya mau bilang begini, fakta kalau kita mau membuka situasi yang terjadi, Iya. justru pekerja pun terdampak. Iya. Proses riset itu meletakkan bahwa orang yang bekerja itu tidak dijamin dia keselamatan terkait Iya. generasi dia Iya. dan 3 generasi berikutnya. Berikutnya. Terus bagaimana kita bicara kesejahteraan sementara di satu sisi lahan warga dirampas atas nama kepentingan proyek strategis nasional. 47% wilayah Palmera kan masuk ke dalam area pertambangan. Kan? Iya. Makanya itu yang saya bilang bahwa ketika peletakan kawasan industri nasional itu selalu dilakukan, terutama di Maluku Utara, maka kami jamin bahwa selain krisis ekologi, dampak kesehatan yang saat ini sudah nyata, krisis Ekonomi. pangan akan terjadi. Pangan. Ya, Itu yang tanda petik. Kalau pemerintah Provinsi Maluku Utara masih meletakkan investasi berbasis destruktif, maka kita menunggu selamat datang proses kehancuran tata sistem ekologi yang berdampak terhadap semua sendi-sendi kehidupan warga di Maluku Utara. baik. Dan dari investasi yang telah dijalankan, perusahaan yang telah beroperasi telah menimbulkan dampak yang seperti saat ini. Sementara kita mendengar dan melihat dari media, masih banyak perusahaan-perusahaan izin-izin lainnya yang menanti untuk Masuk ke eksploitasinya, istilahnya ya. Sekiranya kalau itu semua berjalan dari utara Maluku Utara sampai ke selatan Maluku Utara, apa yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita ke depan? Secara jangka panjang, dari Walhi memandangnya seperti apa? Dampak daripada pertambangan untuk generasi selanjutnya. ya kita akan mewariskan kesengsaraan yang didapatkan oleh generasi berikutnya. Iya. Ketika modal meletakkan pendapatan ekonomi negara dan daerah diletakkan berbasis industri ekstraktif. Baik. Pemirsa, di saat segalanya hancur, sendi-sendi kehidupan masyarakat, kesehatan terancam, lingkungan terancam dengan pencemaran yang ada, peluang hidup jangka panjang pun terancam karena masyarakat telah kehilangan lahan-lahan untuk mata pencahariannya. Deforestasi telah terjadi, laut telah tercemar. Terakhir, logam berat, merkuri dan arsenik ditemukan dalam darah orang-orang di Maluku Utara yang digadang-gadang sebagai daerah yang maju dengan pertambangannya. Ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa. Kondisi seperti ini apakah
akan terus dibiarkan sampai jatuh korban baru ada yang bertanggung jawab, atau langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah dalam waktu saat ini setelah adanya hasil temuan ini? Ya, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, temuan-temuan ini sudah ada. Ya, Ini menjadi fakta bahwa ada upaya untuk kemudian mendorong proses peninjauan kembali. Jadi Betul. semua tahapan, misalnya pencemaran logam berat di perairan kan dari proses pelepasan kawasan hutan yang secara sporadis. Iya. Satu di konteks Iya. itu sih. Kemudian misalnya Lalu pelepasan lintas. kromium Iya. heksavalen Iya. yang dari perairan, terus Iya. kemudian kandungan logam berat yang Iya. masif ke perairan, Iya. karena fungsi kesatuan ekologi sudah tidak lagi mampu menampung beban tersebut. Yang kedua, di konteks industrinya, penggunaan bahan baku yang tidak ramah lingkungan itu harus segera dihentikan. Misalnya, negara sudah mendorong proses transisi energi dengan mendorong menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Iya. Maka pemerintah provinsi Maluku Utara harus menyusun rencana aksi daerah untuk transisi energi untuk penyelamatan Maluku Utara. Jadi persentase penggunaan batu bara di industri, kalau dalam konteks fakta untuk menjawab saat ini, Iya. penggunaan bahan baku batu bara itu harus segera diturunkan. Iya. Kalau mau menjawab problem dengan, tersebut, diganti dengan energi yang lain yang ramah lingkungan. Ya, Iya. itu langkah yang bisa dilakukan. Baik. Terakhir, closing statement dari Walhi sendiri seperti apa? Saya kira warga Maluku Utara harus melihat hasil riset yang dilakukan teman-teman jaringan, tidak saja Walhi tapi teman-teman jaringan civil society, sebagai bagian informasi yang memberikan warning kepada seluruh warga Maluku Utara dalam segala level, termasuk pemerintah, untuk segera mengambil langkah sebelum terjadi korban jiwa yang lebih banyak dari aspek kesehatannya, sebelum terjadi krisis pangan yang akan berdampak kepada ancaman-ancaman berikutnya. Maluku Utara sudah memiliki basis potensi ekonomi yang sebenarnya kalau diletakkan secara baik dan benar, dan industri ini mampu menopang dalam konteks teknologi, Ya. maka dia bisa memenuhi sumber ekonomi antar generasi. Yang Walhi saat ini sementara sudah meluncing buku kami Ya. yang namanya Ekonomi Nusantara. Kira-kira ekonomi Nusantara itulah proses membangun tata sistem ekonomi yang berbasis kearifan lokal yang sudah ada sedari dulu di wilayah-wilayah Nusantara yang sudah memiliki karakteristik masing-masing. Itu yang bisa kami sampaikan ke masyarakat Maluku Utara. Begitu. Baik pemirsa, telah bersama kita Pak Faisal, Direktur Walhi Maluku Utara, dan seperti biasa Malu TV tidak pernah membuat kesimpulan. Anda telah menyaksikan kesimpulan kembali kepada Anda. Tapi satu hal yang perlu diingat, saat ini Maluku Utara sedang darurat. Kita terancam dengan adanya ditemukannya logam berat, merkuri, dan arsen di dalam darah penduduk yang dijadikan sampel sebagai hasil penelitian di Halmahera Tengah. Untuk Anda dari Maluku Utara, dari Malu TV, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Sama-sama.